Bu Eva, saya tidak tahu tadi apakah Anda mendengar perbincangan saya dengan Bu Indi dan juga Pak Syahrizal, tapi saya yakin Anda juga pasti sudah mendengar upaya inovasi dari Kementan untuk membuat beberapa produk dengan basis eukaliptus, dibikin menjadi kalung, roll on atau beberapa produk lainnya, ada 5 tadi katanya. Tanggapan Anda apa, Bu? Awalnya saya kaget ya, karena teman-teman berpikir bahwa ini memang antivirus. Padahal kita kan semua tahu selama ini saya di lapangan tidak pernah sekalipun menggunakan minyak kayu putih minyak kayu putih ini sebagai terapi di lapangan. Saya kira harusnya kalau memang ini memang antivirus, tentunya lewat penelitian lebih dahulu, harus berdasarkan evidence base yang seperti Dr. Syahrizal bilang tadi, harus ada uji klinik, tidak tiba-tiba kok jadi antivirus gitu. Dan teman-teman tuh bingung, kok antivirus cuma dikalungin, kenapa nggak dimandiin sekalian gitu kan. Cuma kalau tadi saya sudah dengar ternyata ini hanya berupa jamu, berupa herbalis, saya kira tidak ada yang salah kalau herbalis kita hargai segala riset. Cuma yang saya minta, virus ini kan virus baru, SARS-CoV-2. Sebelumnya kita pernah ada wabah SARS-CoV-1. Itu ada obat yang memang sudah kita pakai sebelumnya, seperti oseltamivir dan lain-lain. Itu kalau saya rasa di lapangan itu yang lebih bermanfaat ya. Sementara sampai saat ini obat-obat itu ternyata malah banyak kosong, sering kosong gitu. Kalau memang ya kita punya dana, saya sih berharap jangan obat herbal yang diperbanyak, tapi obat yang kira-kira memang sudah diakui dunia sebelumnya sebagai memang obat antivirus gitu. Ya, tapi ya begini, saya tetap hargai ini. Tapi begini, ini akan diproduksi secara massal, ada rencana ke sana, sudah ada katanya korporasi yang siap untuk mengkomersialisasikan ini. Kalau kemudian masyarakat banyak yang membeli dengan keyakinan bahwa ini bisa mematikan virus COVID-19, Anda merasa apa? Tanggapan Anda apa? Nah, ini yang saya takutkan, nanti masyarakat, ini kan dibilang antivirus. Masyarakat akan berpikir ini benar-benar antivirus, mereka nggak mau berobat, nggak mau ke dokter lagi, cukup mereka kumpulin bawang putih aja, mereka beli minyak kayu putih seperti itu. Ini yang saya tidak mau, masyarakat harus diingatkan bedanya ini sebagai obat herbalis dan sebagai antivirus yang sebenarnya. Demikian. Karena ini masyarakat ini sedang sibuk cari-cari obat. Apa aja dibilang pon-ponan semua diborong, dibilang ini semua diborong, dibilang itu semua diborong. Jadi saya pikir pemerintah kalau memang itu dipertegas, ini hanya semacam obat-obat jamu yang biasa sama aja dengan yang lain. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa belum, kalau riset saya rasa kenapa harus diproduksi banyak-banyak, ini kan dananya juga banyak gitu. Sementara kita butuh betul-betul obat antivirus yang sebenarnya, yang memang pernah sudah dipakai gitu. Iya, Bu Indi silakan. Ibu Indi? Ibu Indi bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya terputus. Kita coba. Oh, silakan Bu Indi. Bisa ini, ya, halo. Silakan Ibu Indi. Ini menanggapi tentang produksi massal, ya, Mbak Sofi. Tadi Bu Eva menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada obat yang bisa kita kemudian perbanyak terlebih dahulu, berkaca dari SARS-CoV yang pertama, alih-alih memproduksi obat yang sebenarnya berbasis herbal, takutnya nanti masyarakat ingin membeli itu dalam jumlah besar, lalu jadi tidak merasa perlu untuk kemudian ke dokter atau memeriksakan kondisinya. Baik, memang untuk eukaliptus dengan minyak kayu putih ini memang agak berbeda. Jadi dari tumbuhannya juga berbeda, karena kalau eukaliptus adalah Myrsathea, sedangkan yang minyak kayu putih adalah Meleleka kajuput. Ini juga mempunyai efektivitas yang berbeda terhadap virus. Kenapa kita menggunakan eukaliptus? Memang eukaliptus ini cenderung lebih stabil terhadap efektivitasnya terhadap virus, sedangkan untuk yang Meleleka kajuput itu tergantung pada jenis pohonnya, juga tergantung pada di mana dia tumbuh, dan juga tergantung pada jenis destilasinya. Nah, dalam bentuk produk tentunya karena ini masih
karena ini adalah diizinkan dalam bentuk dalam izin edarnya ada diklaim sebagai jamu, maka ini adalah dia membantu untuk melegakan Bu pernafasan, Indi? kemudian melegakan hidung tersumbat, dan ya. Bu Indi, tadi yang jadi pertanyaan Bu Eva adalah kalau kemudian ada dana untuk meneliti obat-obatan herbal ini, kenapa tidak dialihkan terlebih dahulu untuk obat yang jelas-jelas bisa membantu benar-benar untuk memerangi virus? Kita melihat adalah kemandirian satu bangsa, jadi kita melihat bahwa yang sekitar kita itu apa yang bisa kita gunakan. Saat itu ide yang muncul adalah apa sih yang ada di masyarakat yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi paparan. Inti dari ide dari riset kami sebenarnya itu. Sehingga kami gunakan yang ada di sekitar kita yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi inilah akhirnya kita temukan salah satunya adalah eukaliptus ini yang mempunyai potensi sebagai antivirus yang bisa membunuh virus seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ya, silakan. Ya, riset kami ini sebenarnya tidak dibiayai dengan anggaran yang sangat besar. Jadi ini riset hanya riset yang memang dananya memang tidak spesifik untuk ini sebenarnya. Jadi kami riset ini memang bertujuan untuk itu sebenarnya, untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi obat-obat herbal yang ada di sekitar kita. Sebenarnya seperti itu. Pak Syahrizal, silakan tanggapan Anda. Iya, jadi gini, kan tadi sudah disampaikan bahwa ini kategorinya adalah jamu, ya. Ketika mau diproduksi, monggo saja, ya. Jadi persoalannya bukan akan komersialisasi jamu misalnya, tidak ada masalah di sana, ya. Yang jadi masalah adalah klaim bahwa jamu ini adalah bisa bersifat antivirus. Nah itu yang jadi masalah, ya. Betul. Saya kira mungkin kita perlu menjaga masyarakat agar produk-produk yang ada di pasaran tentunya juga masyarakat tahu persis, ya, apa manfaat dari produk itu. Oke. Nah ketika ini disebut sebagai antivirus, saya kira tugas ini bagian yang juga merupakan tanggung jawab gugus tugas. Di sana ada tim pakar yang mengedukasi masyarakat. Saya kira jangan sampai masyarakat salah paham, ya, mempunyai harapan yang berlebihan terhadap hal ini. Nah, ini jadi pertanyaan kemudian kepada Bu Indi. Apa kemudian dasar konkretnya yang membuat Kementan akhirnya berani menyebut ini sebagai antivirus? Sebenarnya itu mungkin hanya bahasa media ya Mbak. Yang kita ungkapkan adalah ini berpotensi, eukaliptus ini berpotensi sebagai antivirus. Jadi jika kita lihat. Jadi bukan bahasa media dong Bu kalau kemudian Ibu bilang ini sebagai antivirus? Ya kalau sebuah agen yang bisa membunuh virus, biasanya kita sebut dalam bahasanya ya antivirus seperti itu. Tapi dalam hal produk ini itu adalah kita selalu ungkapkan ini berpotensi sebagai antivirus karena ini risetnya masih ongoing, masih akan kita terus lanjutkan. Jadi seperti itu. Jadi masih akan kita lanjutkan. Bu Eva? Hari ini pun tetap kita lanjutkan riset ini. Masih akan dilanjutkan penelitiannya Bu Eva? Harusnya begini, kalau memang ini dalam riset, jangan dibikin seakan-akan ini adalah obat antivirus. Kenapa Mentan sampai memproduksi banyak-banyak? Yang jadi pertanyaan saya, kami ini masih kurang obat yang utama gitu loh. Harusnya obat utama disediakan lebih dulu, bukan malah Mentan. Kalau memang ada dana, saya bilang, kalau saya nggak masalah, saya mendukung semua riset, karena saya juga termasuk orang dokter yang menganjurkan kepada pasien saya obat-obat herbalis. Tapi kita sekarang sedang butuh dana untuk obat utama. Kenapa Mentan menggunakan uang anggaran untuk obat yang masih berupa jamu? Kalau riset silakan, semua kita bisa melakukan riset. Silakan, kita juga banyak obat-obat yang masih riset. Tapi ini jangan seakan-akan seperti Dr. Syahrizal bilang tadi, jangan sampai bikin salah persepsi rakyat ini menganggap antivirus. Mereka akan berpikir eukaliptus itu aja hanya cukup dikalungkan, cukup ini. Kok bisa jadi antivirus? Itu tadi bahasa antivirus ini. Karena jujur, di lapangan saya suka mencoba ke pasien-pasien saya bagaimana caranya mereka itu supaya cepat negatif. Baik saya suruh pakai
propolis, air garam, bawang putih, dan segala macam itu saya sudah coba semua untuk pasien-pasien yang memang susah untuk menjadi negatif swab tenggoroknya. Nah itu saya mendukung, cuma yang saya mau, tolong, kami masih butuh obat utama. Kami betul-betul butuh antivirus sebenarnya, bukan jamu gitu loh. Dan ini dengan produksi massal ini, padahal ini masih riset, belum terbukti sebagai antivirus. Karena juga virus ini baru ada, baru kali ini. Pembuktiannya butuh 2 sampai mungkin riset butuh 2 tahun gitu loh. Jangan disebut ini antivirus dalam percobaan, dalam riset itu bukan berarti antivirus gitu loh. Saya akan minta tanggapan Bu Indi sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.